Welcome back with me, Brilian. Jadi ya, kali ini aku bakal demo lagi untuk praktikum 4 yang belum ku demo. Jadi ya, langsung aja ke soal yang pertama. Di sini simpelnya soalnya tuh nyuruh untuk input Pokemon, dan setiap Pokemon yaitu masing-masing punya nama dan atributnya. Nah, atributnya tuh ada darah dia, ada attack dia, defense, sama speed. Jadi gitu. Jadi total atributnya tuh ada 4. Oh ya, dan ada nama trainernya juga gitu loh. Jadi ya, langsung aja ke codingan ya. Oh ya, dan lupa, outputnya tuh bakal nampilin kalau ya nanti atributnya tuh bakal dihitung rata-ratanya per tiap Pokemon, dan dia bakal nyuruh nyari atribut dengan rata-rata paling besar gitu. Ntar kalau atributnya rata-rata paling besar, nama Pokemonnya bakal tampil di sini, dan nama trainer si Pokemonnya yang menang atributnya, yang punya atribut terbesar tuh di sini juga gitu. Jadi kita disuruh nyari rata-rata terbesar dari beberapa struct gitu. Jadi langsung aja, ini pertama ada sintaks buat structnya. Di sini ada ya, disuruh nama trainer, Pokemon, darah, attack, defense, speed. Nama structnya Pokemon. Di sini aku pakai type def biar simple aja gitu. Ya udah, langsung declare variable, ada X, ada atribut. Nanti ini buat ngitung atributnya per masing-masing Pokemon. Dan ya udah, ini buat definin structnya, declare variable structnya Pokemon. Jadi ya di sini buat inputnya, bikin scanf-nya, ngelakuin bakal perulangan sampai X, yang dimana X ini adalah jumlah struct yang bakal kita mau tampilin gitu, jumlah struct yang mau kita input gitu. Dan di sini udah ada Pokemon ke dengan array segala macam. Array ini bakal mulai dari Pokemon ke 0, Pokemon ke 1, sampai Pokemon ke X-1 ya gitu deh. Ini kan udah buat scanf-nya. Ini buat atributnya. Jadi disuruh kan nyari rata-rata atribut. Jadi ya udah, semua atribut Pokemon itu ditambahin dan langsung dibagi 4. Nah, di sini adalah algoritma buat nyari rata-ratanya. Kita declare dulu pertama rata-ratanya sama dengan -1 ya, nilai yang kecil lah. Nilai yang kecil lah biar nanti langsung ketemu lah gitulah. Terus ada integer max sebagai buat nyimpen nilainya, buat nyimpen buat nandain Pokemon mana yang punya rata-rata terbesar gitu. Nah, di sini langsung aja, kalau misalkan atribut I ini lebih besar dari rata-rata -1, dia rata-ratanya langsung jadi atribut sih ya gitu deh, rata-rata langsung jadi atribut ke I gitu. Jadi yang dianggap rata-rata cuma atribut yang paling besar gitu. Jadi kan ke ganti-ganti mulu nih sampai ada yang terbesar gitu. Nah, ini lakukan perulangan dari 0 sampai ke X, sampai Pokemon terakhir gitulah. Terus ya udah, max sama dengan I, terus kita print F-nya pakai array yang max ini, bukan yang I. Gitu deh. Itu buat soal yang pertama. Yang kedua langsung ini. Jadi simpelnya ini disuruh kayak input jumlah jumlah variabel yang bukan variabel ya, jumlah titik kali, jumlah titik X dan yang mau kita input. Terus ya di sini sesuai, ini kan misalnya input 3, ini kan ada 3 titik gitu deh. Nah, terus disuruh cari jarak terdekat, jarak yang paling kecil gitu di antara semuanya. Jadi di sini kayak dicek satu-satu dulu, kayak jarak 0 ke 1, jarak 0 ke 1, habis itu jarak 0 ke 2, habis itu terakhir jarak 1 ke 2 gitu deh. Langsung aja ke codingannya. Ini pertama ada struct juga, struct X sama Y buat sebagai titiknya nanti. Terus ya kita declare variabel buat jumlah titiknya, kita declare n, habis itu kita declare struct-nya sebagai titik. Terus ada ini scanf. Habis di scanf, nah ini sebenarnya kan udah dikasih tahu ya, rumusnya tuh kayak gini. Jadi akar
X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadratnya aku bikin lebih simpel biar di sininya nggak kepanjangan lah. Jadi kita bedain ini jarak buat jarak X, jarak Y. Oh ya, perulangannya tuh pertama I sama dengan 0 dan J I plus 1 biar kayak pertama kan mulai dari 0, I nya 0, J nya 1 gitu. Abis itu J nya kan bakal ngulang sampai N nih, jadi kayak ya I nya masih 0 nih, 0 misalkan ada N nya 3 berarti 01, 02. Nah baru I nya jadi 1, J nya 2 gitu loh. Jadi kayak misalkan I nya lagi di sini, J nya bakal di sini gitu. Terus ya udah rumusnya ini dx titik x kurang titik ya IJ ini kurang ini, Y nya juga, habis itu dipangkatin ini ya, pangkatin dx kuadrat tambah dy kuadrat terus diakarin kayak gini rumusnya. Habis itu terakhir ya udah kalau misalkan min jaraknya sama dengan min 1 atau jarak kurang dari minus jarak min jarak sama jarak terus min f jarak gitu deh, jarak yang paling kecil. Oke lanjut yang ketiga. Yang ketiga oke di sini agak ribet sih, agak panjang sih. Di sini disuruh pertama input n nya dulu sebagai kayak nanti kita bakal masukin berapa player gitu, 3 berarti kita bisa input 3 player di sini Messi, Neymar, Suarez. Nah selanjutnya ini tuh bahasanya kayak Messi ngasih assist ke siapa sejumlah berapa gitu. Jadi kalau Messi Neymar 5 ini maksudnya Messi ngasih assist ke Neymar sebanyak 5. Artinya Neymar golin 5 gitu. Ini Suarez ngasih assist ke Messi sebanyak 4 assist. Neymar ngasih Suarez 3 assist gitu. Nah selanjutnya ini jumlah key pass dan total dribble masing-masing player. Berarti Messi ini punya 5 key pass dan dribble 120 bla bla bla. Ini tuh buat nyari buat man of the match nya. 2 ini buat tabel perintah buat nampilin ini sih, table sama MOTM gitu. Oke, lanjut ke coding. Oke, di sini ada struct biasa. Ada buat nama player, ada buat golnya, assist ke siapa yang ininya, terus key passes saya dribblenya sama float man of the match score karena ini kan rumusnya di sini disuruh 0,2 kali dribble gitu lah ya. Oke, saya langsung declare variabel ntij, ij-nya buat for-nya nantilah, terus max. Lanjut nih scanf buat jumlah playernya. Habis itu ya kita declare struct-nya. Habis itu kita lakuin perulangan kurang dari n biasa buat input nama-nama playernya bla 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 bla. Oke lanjut ke sini. Oh ya di sini berarti input assister, scorer sama jumlah assist ini yang ini loh, input yang ini. Nah ini buat input yang dari sini sampai sini di blok ini. So nah kan kayak yang aku bilang tadi ya. Kalau misalkan apa ya, wait I forgot. Kalau misalkan J player J name assister sama dengan 0. Oh ya, ini berarti kayak buat kalau misalkan jumlah assist. Oh ya, kalau misalkan jumlah ini sama kayak nama playernya, berarti ya jumlah assistnya bakal kesimpan ke player masing-masing gitu. Ya begitulah ini juga. Kalau misalkan sama kayak scorer, kalau misalkan player nama sama kayak scorer, berarti ya jumlah assist. Player goal juga ditambah jumlah assist. Gitulah, gol masing-masing ditambah sama jumlah assist. Seperti itu. Lanjut ini buat nge-input yang ini. Gitu. Nah, key pass dribble. Terus ya udah ini buat
nyari skor man of the match-nya. Terus kita declare max sama dengan 0 kayak tadi ya. Tadi kan min 1 ini 0. Min 1 juga gak masalah sih. Terus ini maximum score. Terus ini bakal lakuin perulangan sampai n. Nah kalau misalkan MOTM score lebih dari max score lebih dari 0, maka max score itu bakal jadi milik si yang ya player yang paling punya skor man of the match paling banyak gitu, max sama dengan J. Ini mirip yang tadi sih, nyari yang terbesar kan. Nah terus ini buat input yang ini. Kalau misalkan kita inputnya table, bakal keluar yang ini udah dari kayak soal kayak ini. Dan kalau misalkan kita inputnya MOTM, bakal munculin nama yang kesimpan di sini sama kita di Pokemon tadi. Oke, itulah buat yang ketiga. Lanjut ke 4. Oke, sebentar, gimana cara ininya? Oke. Tadi ada kendala teknis ya guys ya. Oke, lanjut. Ini soal keempat. Mana sih? Aduh. Soal keempatnya di. Nah, anjay. Soal keempatnya di sini. Nah, ini intinya disuruh kayak nyarikan, seringnya udah di per huruf udah di declare, ini udah didefiniin sebagai angka. Nah kalau dia tuh nyari urutan selanjutnya yang paling kecil. Ini contohnya kayak gini biar gampang kali ya. Jadi gini, 1 2 3 4 5 kan urutan dari kecil ke besar. Nah dia tuh soalnya minta buat ngeprint urutan angka terbesar selanjutnya. Jadi satu yang terbesar setelahnya gitu aja, 1 2 3 4 5. Nah 5 sebelum 5 ini masih ada. Nah sebelum 5 nih ada angka yang lebih kecil dari dia apa enggak? Kalau ada langsung ditukar. Sub gitu. Gitu ya guys ya. Jadi di sini logikanya bakal ngitung itu bakal dari paling kanan, dari paling akhir ke satu setelah satu sebelumnya. Kalau misalkan yang terakhir itu lebih besar nilainya daripada angka sebelumnya, daripada huruf sebelumnya, maka ya itu langsung di switch gitu, langsung ditukar tempat gitu guys. Yang langsung aja ke coding lah ya. Kan kayak dari yang soal buat nge-define masing-masing hurufnya. Lanjut ke sini. Ini kita input declare variable kata, terus pointer i sama pointer j yang akan nunjuk ke alamat nanti. Nah pertama kita scanf kata nih, scanf kata nih, misal dasproc, berarti katanya tuh dasproc. Sekarang kita ngelakuin perulangan dari i sama kan ini berarti ngelakuin perulangan dari akhir ya, dari akhir gitulah intinya, dari akhir dari ke G. Dia ngelakuin sampai lebih dari kata, terus i-nya berkurang kan, soalnya dia mulai dari akhir kan, berkurang sampai lebih dari sama dengan kata, sampai sini gitu. Nah kita di sini manggil fungsinya. Kalau misalkan x pointer ini lebih kecil dari i plus 1, yang artinya ya dia ngecek sebelahnya sih, ini misalnya G sama O. Kalau misalkan O lebih kecil dari G, ya udah berhenti gitu. Ini lanjut, kalau misalkan i kurang dari kata, sebenarnya sama mirip kayak tadi. Ini kita declare variabel baru, variabel start sama end. Start itu dimana mulai dari awal nih, ini kayak awal start kan, terus end tuh dari akhir, ibarat simpelnya gitu. Terus ya udah kita ngelakuin perulangan dimana dia tuh pakai while kan, start kurang dari end, while start kurang dari end, yang artinya fungsi yang di dalam while ini bakal berjalan sampai startnya ini kurang dari end gitulah. Oke lanjut, kita bikin time start sama dengan end.
n sama dengan temp start plus plus ini bakal nambah n min ini bakal ngurang dari start dari sini ke sampai bakal sini, n dari sini sampai sini, begitu. Ini fungsinya itu bakal berjalan kalau misalkan i-nya kurang dari kata, i-nya kurang dari si D. Oke, lanjut kalau misalkan i-nya lebih dari kata, ini bakal manggil pointer yang J, berarti dia ya dari akhir bukan dari awal ya, dia bakal ngecek dari akhir sampai lebih besar dari i. Nah terus ya udah dia bakal manggil fungsi yang J, pointer J. Kalau misalnya lebih besar dari i udah break. Ini buat nuker doang sih, temp dengan i bla 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 buat nuker. Dan ya udah, ini fungsi terakhirnya sama sih kayak tadi, start i plus 1 n kata min 1 ya, dari sini dari apa n nya dari akhir, startnya dari awal. Dan fungsi sama kayak tadi, ini buat nuker doang, nuker yang artinya kalau misalkan nemu yang lebih besar angka setelahnya itu lebih besar dari angka sebelumnya bakal ditukar gitu deh. Terus ya udah printf kata dan boom. Oke, selamat malam, terima kasih, bye bye semuanya.